Halo guys, kembali lagi di channel Gadget Box dan kali ini aku seneng banget karena kenapa? Aku bakalan ngajak kalian semua ngerasain unboxing experience dari iPhone 14 Pro. Jadi kemarin aku memutuskan untuk membeli iPhone 14 Pro setelah sekian lama aku menggunakan iPhone 12 karena menurutku ini adalah waktu yang tepat untuk upgrade iPhone, di mana iPhone 14 Pro sendiri berbeda dengan seri-seri sebelumnya. Dia ada yang namanya Dynamic Island di sini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan dia pakai notch nih. Nah, di iPhone 14 Pro ini dia ada Dynamic Island-nya. Dan aku mau informasikan teman semua bahwa iPhone 14 Pro ini aku beli di Wah Gadget, Tokopedia-nya aku bakalan linknya taruh di deskripsi video ini. Jadi di toko Wah Gadget sendiri ini harganya rata-rata jauh lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lain, tapi kualitasnya tetap bisa terjamin. Apalagi untuk yang varian internasional itu Wah Gadget ngasih yang namanya garansi IMEI seumur hidup. Jadi kalau misalnya kalian beli unit internasional kemudian IMEI-nya bermasalah, kalian bisa langsung klaim di Wah Gadget. Oke, jadi aku ini beli iPhone 14 Pro yang warnanya deep purple. Ini untuk storage-nya sendiri ini di 128 GB. Jadi memang aku itu nggak suka untuk iPhone yang gede, misalnya iPhone seri Pro Max kayak gitu. Aku lebih pas di tangan itu yang seri Pro atau seri biasa karena nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu makan tempat. Oke, jadi seperti ini tampilan di boxnya guys. Dia di tampilan depannya ini ada layar depan dari si iPhone 14 Pro. Kemudian di sini ada Dynamic Island-nya ya. Kalau misalnya di bagian samping kanan belakang ini nggak jauh beda dari seri-seri yang sebelumnya. Dan kita langsung buka aja untuk boxnya. Widih, jadi kita langsung dihadapkan dengan si unit iPhone 14 Pro-nya. Kemudian kita juga mendapatkan kabel Lightning to USB Type-C. Dan kita juga mendapatkan stiker dan juga buku panduan penggunaan. Oke, that's it. Jadi ini adalah iPhone 14 Pro yang warnanya ini adalah deep purple. Jujur li, aku seneng banget sama warna deep purple dari iPhone 14 Pro ini. Nggak tahu kenapa ketika aku buka pertama kali boxnya itu aku langsung kayak jatuh cinta gitu dengan warna deep purple dari si iPhone 14 Pro ini. Karena warna ungunya ini tuh bener-bener nggak setengah-setengah gitu. Jadi bener-bener ungunya itu kelihatan banget. Apalagi di bagian bump kameranya ini, dia ungunya bener-bener bagus. Dan yang aku notice untuk iPhone 14 Pro ini di desain bagian belakang, itu untuk kameranya ini agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan iPhone 13 Pro. Dan ya, dengan begitu untuk dimensi yang di bagian belakang ini, dia jadi agak menonjolnya tuh kelewatan gitu. Jadi kalau misalnya kalian taruh di meja kayak gini, itu akan nggak rata guys. Jadi kalian wajib pakai case kalau misalnya kalian punya iPhone 14 Pro dan nggak pengen kameranya ini lecet. Oke, ngebahas untuk kartu SIM-nya. Jadi memang banyak yang beredar informasi bahwa untuk iPhone 14 Pro ke atas itu di beberapa negara sudah menggunakan yang namanya eSIM atau electronic SIM. Tapi setelah aku cek di sini dia masih ada ya. Kita bisa masih masukin kartu SIM di sini. Jadi mungkin kalau di Indonesia dia masih masih pakai SIM card seperti pada umumnya. Tapi ya again, seiring berjalannya waktu pasti ke depan kita bakalan pakai electronic SIM. Aku yakin itu. Kayak 5G aja itu ya kita pakai meskipun ya kecepatannya nggak jauh-jauh beda sama 4G kalau di Indonesia. Oke, dari desain aku ngerasa ini cakep banget. Kemudian Ya, kalian tahu sendiri Dynamic Island yang ada di layar depan dari si iPhone 14 Pro ini bener-bener ini mind blowing banget menurutku. Kenapa? Karena pas dalam keadaan mati, itu aku langsung notice bahwa Dynamic Island dari iPhone 14 Pro ini sebenarnya nggak nyatu guys. Jadi terpisah. Dia ada kamera di sini dan di sampingnya itu ada sensor, ada celah di mana itu bukan merupakan satu kesatuan dari si Dynamic Island-nya. Tapi ketika kita nyalakan itu nggak kelihatan bahwa mereka kepisah. Dia langsung menyatu gitu. Memang dia ini by software ya. Jadi bukan kelihatan ini nyatu gitu enggak, tapi dia by software. Tapi kenapa aku bisa bilang Dynamic Island dari si iPhone 14 Pro ini menarik? Karena dia itu intuitif banget yang pertama, terus dia juga ada fungsi-fungsinya. Kalau misalnya kita nyalakan Spotify, dia langsung pindah untuk playernya di atas gitu. Dan kalau misalnya kita membuka aplikasi lain, katakanlah di sini aku membuka untuk timer ya, timer atau stopwatch, di sini juga langsung
ada 2 multitasking gitu di Dynamic Island-nya. Jadi ya ini merupakan hal baru dan menurutku ini adalah inovasi Apple di tahun 2022 ini yang paling worth it ya untuk seri iPhone-nya. Karena di seri iPhone 13 ke belakang itu nggak terlalu ada perbedaan signifikan. Dan untuk spesifikasinya sendiri, iPhone 14 Pro ini dia menggunakan chipset Apple A16 Bionic dengan 6 core CPU dan juga 5 core GPU dengan Neural Engine 16 core. Sementara untuk kameranya ini ada upgrade yang cukup besar ya dari seri sebelumnya, di mana dia menggunakan kamera utama dia 48 megapiksel dengan bukaan f1.78. Dia punya optic sensor stabilization dengan generasi kedua, kemudian ada lensa dengan 7 elemen dan juga dia punya 100% fokus pixel. Sementara untuk kamera wide-nya di sini menggunakan 12 megapiksel dengan bukaan f2.2 dengan 120 derajat untuk angle-nya. Lanjut ada lensa telephoto 2 kali dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.78 dan dia juga sudah ada optical image stabilization. Aku juga udah nyoba ngetes untuk Geekbench dari si iPhone 14 Pro ini. Aku langsung tampilin aja di sini untuk hasilnya. Dan yang menarik dari si iPhone 14 Pro ini aku nyoba untuk always on display-nya. Jadi di sini aku tertarik ya sama always on display dari si iPhone 14 Pro. Kenapa? Karena ketika aku aktifin always on display, itu aku tuh kayak khawatir aja karena dia always on display-nya itu tuh kayak layar nyala aja gitu. Jadi nggak kayak gelap gitu, tapi dia nyala kayak biasa gitu guys. Nah, aku khawatirnya ketika aku ngaktifin always on display itu bakalan nguras baterai. Dan aku jadinya ngetes dong always on display dari si iPhone 14 Pro ini. Kalau misalnya kita aktifin seharian lah katakanlah, itu bisa ngurangin baterai berapa persen kalau misalnya kita nggak pakai si iPhone-nya. Dan ternyata setelah aku tes seharian, katakanlah 24 jam nonstop, itu aku berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa always on display ini memakan baterai kisaran di 5-10%-an kalau misalnya kita nyalakan secara full seharian. Dan kalau misalnya banyak notifikasi masuk, itu bisa makan sampai 11-15%-an. Itu tergantung notifikasi aja sih. Kalau notifikasinya banyak ya dia bakalan boros gitu. Tapi itu pengalaman aku ya, mungkin di kalian akan berbeda dan karena memang aku ngetesnya juga baru sekali. Nanti kalau aku tes di beberapa skenario lain, aku bakalan tampilin di video in-depth reviewnya tentunya. Jadi tungguin aja, nanti bakalan ada video in-depth review dari si iPhone 14 Pro ini. Dan selanjutnya, aku juga tertarik sama kamera dari si iPhone 14 Pro ini, apalagi sinematik videonya itu gokil banget guys. Jadi aku sempat ngetek beberapa foto dengan iPhone 14 Pro ini dan hasilnya aku tampilin di sini. Kalau misalnya buat aku sendiri, memang iPhone 14 Pro ini kalau dibandingin sama kamera yang sedang merekam video ini adalah Sony Alpha, itu memang beda ya, karena dia kan APS-C, dia kan ini kan sensor kamera smartphone. Tapi kalau misalnya iPhone 14 Pro ini out of the box, kalau kita nggak tahu kamera, ini udah bagus banget cinematic mode-nya. Jadi hampir mirip dengan kualitasnya si kamera DSLR atau mirrorless kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya, maksudnya itu iPhone 14 Pro ini udah bagus banget guys. Dan untuk multimedia sendiri, nggak usah diraguin lagi, iPhone 14 Pro ini bisa digunakan secara sangat optimal dan maksimal karena dia udah ada ProMotion 120 Hz. Kemudian untuk warnanya sendiri dia bener-bener oke banget. Kalau misalnya kita nonton Netflix, kemudian bermain game, itu pakai iPhone 14 Pro ini udahlah, itu enak banget. Apalagi ini adalah flagship terbaik di tahun 2022 ini versi gadget box ya, si ini iPhone 14 Pro ini. Nah, kalau menurut kalian gimana iPhone 14 Pro di tahun ini? Apakah kalian berminat untuk membeli atau kalian ingin menunggu beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan sampai harga si iPhone 14 Pro ini turun? Karena memang jujur aja, semakin hari ini Apple kenapa beri produk dengan harga semakin mahal gitu kan. Harusnya itu semakin murah atau minimal sama lah, tapi teknologinya di-upgrade gitu kan. Ini bukannya dia malah sama atau turun, malah semakin mahal gitu kan. Ini untuk iPhone 14 Pro ini di 19, berapa juta gitu kan. Dan ada juga yang seri di atasnya itu kalau Pro Max itu di 20 jutaan gitu kan. Masa beli HP 20 jutaan? Tapi ya mungkin buat kalian yang mungkin bingung uangnya mau buat apa, ya beli iPhone 14 Pro ini nggak ada masalah sih. Dan ya mungkin itu adalah unboxing experience dari iPhone 14 Pro ini. Nah,
Di video selanjutnya aku bakalan ngebahas lebih dalam tentang si iPhone 14 Pro ini, jadi kalian stay tune aja di video ini. Aku juga bakalan ngasih kesimpulan apakah iPhone 14 Pro ini worth it untuk dibeli di tahun ini atau beberapa tahun ke depan, atau mending kalian beli iPhone seri sebelumnya yang mungkin lebih worth it dibandingkan iPhone 14 Pro ini. Jadi stay tune aja, jangan lupa klik like video ini dan share ke teman-teman kalian semua kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.